Video ini mengungkap kebobrokan yang amat sangat dari institusi Polri. Simak sampai selesai agar didapat narasi yang utuh. Pada saat saya masuk ke ruangan saya dapatlah senior saya rating 21 atas nama Bribtu Ahmad Afandi. Pada saat itu dia masih Bribtu Ahmad Afandi. Saya dapatlah senior saya sedang merubah berkas BAP saya, berkas acara pemeriksaan saya. Dia tertangkap tangan oleh saya. Saya tegur, saya spontan tegur. Kenapa dirubah? Kenapa? Saya tanya seperti itu. Dia menjawab, kenapa dikasih tersangka dia? Kamu masih baru jadi polisi. Emang iya, saya masih baru jadi polisi di situ. Dia ngomong, kamu nanti bahaya kalau berurusan sama mereka. Mereka itu keluarga orang ada, keluarga orang kaya. Mereka itu punya backingan yang hebat. Mereka itu punya backingan yang luar biasa gitu. Saya jawab, kenapa harus takut? Walaupun saya masih junior, semua bukti sudah cukup untuk mengatakan dia sebagai tersangka. Saya marah dong. Nah, terjadilah keributan di Polsek Biru Baru pada saat itu. Setelah ribut di Polsek tersebut, saya pulanglah. Nah, pada saat saya pulang, saya kerjakan itu berkas di tempat tinggal saya. Besok paginya setelah keributan hari itu di Polsek Biru Baru, saya dapat SMS. Di mana bunyinya itu, saya dimutasi di Polres Donggala sebagai lantas. Saya kaget dong, saya tidak terima. Kenapa seperti itu? Kenapa pada saat ribut itu bukannya provos menginterogasi, tapi malah saya yang terlempar ke Polres Donggala. Padahal kan yang tertangkap tangan berbuat salah itu bukan saya, tapi senior saya. Nah, setelah saya dapat SMS kalau saya dimutasi, spontan saya marah. Kemarahan saya itu saya lampiaskan dengan membuat surat permohonan pensiun dini. Nah, ini buktinya. Saya ada buktinya. Nah, ini buktinya. Ini. Kalau misalkan saya mau diperiksa, siapapun, Propam Polda, Propam Mabes, siapapun, atas pernyataan saya ini saya siap. Karena semua bukti ada. Saya siap kalau misalkan mereka meragukan apa yang saya katakan ini benar apa enggak, saya siap diperiksa. Ini ya surat permohonan pensiun dini saya. Nah, saya datanglah ke Polres Donggala untuk menghadap Kapolres. Nah, cuma pada saat itu yang ada hanya Pak Wakapolres. Jadi saya menghadaplah ke Pak Wakapolres Donggala dengan membawa surat pensiun dini saya. Di mana di surat pensiun dini ini saya menyatakan kalau saya keberatan dengan sikap senior saya yang merubah berkas saya. Dan saya langsung dimutasi ke Polres Donggala. Saya keberatan. Tapi laporan saya tidak direspon oleh Pak Wakapolres Donggala. Ya. Itu Pak Wakapolresnya namanya Pak Suroso. Pak, kalau nonton ini saya siap. Kalau misalkan Bapak keberatan dengan pengakuan saya siap untuk diperiksa. Karena emang ini, apa yang saya katakan emang ini kenyataannya. Nah, di situ saya ngomong, Pak, seperti ini ya. Saya terjadi cekcok mulut sama senior saya karena
saya dapat senior saya lagi membongkar, merubah berkas saya keberatan dong Pak. Itu kan sudah mau saya limpahkan ke Pengadilan Negeri Donggala. Tapi kenapa dia rubah dengan alasan kalau tersangka tersebut punya backingan yang luar biasa, sedangkan saya masih polisi baru. Dia ngomong kayak gitu. Tapi Pak Wakapolres juga respon, begitupun Provos Polres Donggala, nggak ada respon sama sekali. Saya sebagai manusia pasti sakit hati dong, kecewa. Kenapa saya sudah bekerja dengan sebaik-baiknya? Sebagai anggota kepolisian yang baik, saya menjalankan tugas sesuai prosedur hukum yang ada. Tapi kenapa seperti ini? Saya keberatan. Jadi setelah saya menghadap Pak Wakapolres, setelah dari itu saya sudah tidak masuk kantor lagi. Berjalannya waktu, saya dipanggil kan menghadap Kapolres. Saya ditanya lah, saya lupa tahun berapa itu, yang jelas sebelum tahun 2014. Saya dipanggil kan, itu sebelum tahun 2014, saya lupa tahun berapa. Saya dipanggil ke rumah Kapolres untuk menghadapkan. Nah, saya datanglah dengan mama saya dan kakak saya. Di rumah Kapolres, saya ditanya, saya maunya seperti apa supaya saya mau kembali tugas saya kembali tugas lagi sebagai polisi. Saya harus terima apa gitu dari atasan, gitu kan. Saya maunya seperti apa. Nah, ditawarkanlah seperti itu sama Pak Kapolres Donggala. Nah, saya bilang saya mau mutasi gitu kan. Saya mau mutasi Jakarta gitu. Tidak bisa. Terus saya harus tunda pangkat, harus masuk sel gitu kan. Ya, saya keberatan. Saya bilang kalau itu tuntutannya, saya keberatan. Saya tidak usah jadi polisi lagi. Saya ngomong kayak gitu kan. Nah, udah. Ya gimana nggak mau keberatan? Saya kan nggak melakukan kesalahan apapun kan. Tapi kenapa saya yang kena hukuman, sedangkan senior saya yang jelas-jelas melakukan kesalahan terbebas dari hukuman apapun? Yang nggak adil. Saya nggak terima. Nah, jadi pada saat itu saya tetap nggak masuk kantor lagi. Berjalannya waktu, tahun 2014 turunlah surat PTDH saya. Tahun 2014, saya lupa bulan berapa, tahun 2014 turunlah surat PTDH saya. Di situ ada nama saya. Nah, saya baca kan, saya dikenakan pasal apa gitu. Di situ saya dikenakan disersi. Ya, emang iya, saya akui saya tidak masuk kantor. Tapi yang saya keberatan itu kenapa tidak di cross check? Kan kepolisian ini kan ada propam, ya kan? Tiap polres ada provos. Kenapa mereka tidak menginterogasi, tidak memeriksa laporan saya? Dimana kalau di situ kan saya sudah jelaskan kalau senior saya merubah berkas saya. Kenapa cuma dicuekin aja? Kenapa nggak digubris? Saya keberatan, gitu kan? Nah, jadi pada saat saya ke Polsek tahun 2021 ini lagi, saya kan melapornya sebagai masyarakat biasa, bukan sebagai mantan anggota. Tapi kenapa saya dapat banyak intimidasi? Saya dimintai duit untuk bayar visum. Saya punya laporan tidak diproses. Sampai hari ini belum ada tindak lanjut dari Polsek Biromaru. Dari Polsek Marola. Jadi saya mohon buat para atasan, mabes, terutama Kaspolwan, tolong saya Pak, Bu. Saya mohon
cross check masalah saya ini supaya tidak ada lagi oknum-oknum polisi yang melakukan tindakan yang memalukan seperti ini. Ya kan? Nah, saya juga minta untuk Komnas HAM tolong saya, karena saya yakin setelah saya buat video ini akan banyak pihak yang marah sama saya, karena saya berani mempublis kebenaran yang dari tahun 2012 terpendam. Saya berani membangkitkannya lagi. Saya yakin pasti akan banyak orang yang benci sama saya. Jadi saya mohon kepada Komnas HAM untuk saya minta perlindungan seperti ini. Nah, saya juga mohon kepada kepala sekolah polisi wanita yang pada saat saya menjadi siswa tahun 2008, tahun 2008 ini ya, Kombes Dr. Randa Agnes Supratiningsih, izin Bu, izin, saya mohon Bu, kiranya Ibu mau meng-cross check Bu masalah saya ini. Kiranya pihak dari Spolwan, di mana saya pernah menjadi siswa di situ Bu, kiranya tolong bantu saya untuk mengungkap kebenaran ini Bu. Nah, saya juga mau menjelaskan di mana kondisi saya pada saat saya mendapat tindak pidana penganiayaan dari saudara-saudara saya mendapat luka-luka. Tapi tidak ada diproses sampai hari ini. Dan saya juga mau jelaskan kalau setelah tanggal 30 November, tanggal dimana tanggal itu terjadi penganiayaan sama saya, mama saya dibawa pergi oleh saudara-saudara saya. Jadi sampai hari ini saya tidak bertemu ataupun komunikasi sama mama saya. Saya sudah hubungi Komnas HAM minta tolong untuk mendampingi saya secara hukum. Saya sudah menghubungi Propam Presisi, tolong. Saya minta tolong untuk dampingannya, karena saya banyak dapat ancaman dari anggota Polsek Maraola. Saya banyak mendapat intimidasi dari mereka semua. Saya mohon kiranya kalau Pak Kapolri menonton ini, sesungguhnya sudah menjadi rahasia umum kalau institusi Polri adalah salah satu institusi paling rusak di negara Pancasila ini, di mana kerusakannya bukan lagi hanya bersifat oknum individual, tetapi sudah menjadi kerusakan yang sistemik, terstruktur, dan masif.